Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah saya di sistem operasi ya. Jadi sudah cukup lama kita libur. Jadi kosongnya juga udah banyak ya kita ya teman-teman semuanya. Nah, semoga nanti sebelum UAS kita bisa em, ngeganti gitu ya. Jadi beberapa yang kosong semoga nanti bisa kita ganti sehingga pelajaran juga nggak terlambat atau nggak ke skip gitu ya. Cuman untuk sebelum UTS kemarin sih saya pikir eh, sudah cukup sesuai dengan apa yang disampaikan di RPS. Hanya saja nanti masih ada kurang satu pertemuan yang bisa kita kejar di di minggu tenang lah insya Allah kalau nggak ada aral perintangan-perintang. But oke, itu kita bahas nanti aja. Ya jelas teman-teman semuanya di sistem operasi kali ini setelah kita belajar tentang algoritma-algoritma kemarin itu ya, tentang bagaimana kita menjadwalkan proses ya. Jadi proses-proses itu dijadwalkan. Kenapa? Karena ternyata sumber daya itu sangatlah terbatas, tetapi proses-proses yang berjalan terutama di aplikasi program yang saat ini kita install di komputer itu kan sangat-sangat kompleks, banyak dan besar gitu ya, membutuhkan resource yang banyak. Padahal sekali kita menyalakan komputer itu kadang-kadang kita menjalankan banyak sekali program, entah itu foreground, entah itu background. Nah, proses-proses itu akan merequest, akan menggunakan resource-resource gitu ya. Sumber daya termasuk diantaranya ada RAM, sumber daya primary memory ya, yang volatil, juga sumber daya yang secondary. Nah, jadi ya atau bahkan sumber daya yang pokok, misalnya adalah prosesor gitu ya. Semua itu kan sumber daya dan sumber daya itu sangat terbatas gitu ya. Karena kalau nggak terbatas kan harganya luar biasa. Ya, sumber daya yang ada di komputer ini kan dia pricey ya. Dia membutuhkan dana yang cukup banyak untuk menginstal itu semua sehingga kita membutuhkan sebuah algoritma yang cukup jitu untuk mendapatkan kecepatan apa ya, kecepatan akses tetapi kita nggak kerasa. So di samping kita itu memaksimalkan, mengoptimalkan hardware yang kita punya, kita juga ternyata bisa apa ya, mengoptimalkan algoritma-algoritma yang kita sematkan di dalam sistem operasi itu sendiri. Itulah kenapa ketika teman-teman semuanya beli komputer yang berbasis Linux itu akan lebih murah. Kenapa? Karena Linux sendiri kan open source. Iya, kalau kita bandingkan dengan Windows dan juga dengan Macintosh atau Apple, tentunya ada kompleksitas-kompleksitas tertentu yang memang tidak dimiliki oleh Linux. Ya, Ubuntu misalnya. Nah, ini teman-teman semuanya sebagai pengguna meskipun ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya yang tentunya sudah kita bahas itu di awal-awal pertemuan di praktikum. Kenapa Linux, kenapa Windows dan kenapa Apple. Ya, tetapi ketika kita menggunakan produknya Apple, entah itu iPhone, entah itu iPad, entah itu Mac, ya tentunya akan lebih mahal. Kenapa? Karena kita membeli sistem operasinya juga, kita membeli hardware-nya juga. Jadi hardware dan software kita beli semua, yang mana dua hal ini sudah sangat-sangat terintegrate, makanya software-nya sudah bisa dioptimalisasikan, yang sangat-sangat integrate dengan hardware-nya. Beda dengan Linux dan juga Windows. Kenapa? Karena Windows sendiri bisa diinstal di berbagai macam device. Device Anda baru dengan berbagai macam merek digabung jadi satu dalam satu box CPU itu ya, yang kemudian diinstali Windows. Windows nanti akan mencari driver-drivernya dan lain sebagainya. Linux juga seperti itu. Nah, maka biasanya yang sudah bundling gitu kayak Mac itu ya,
hardware dengan software sudah bundling itu biasanya di algoritma software, sistem operasinya itu sudah sangat optimal, gitu ya. Entah itu Mac ataupun mungkin produk Windows yang memang sudah bundling, gitu. Jadi Microsoft sekalipun dia punya ya, jadi dia punya komputer yang memang dia sudah bawaan dari pabriknya itu satu gitu, dari monitor sampai ke box CPU sampai dalam-dalamannya, kemudian juga diinstali Windows dengan Windows versi, misalnya nih komputernya Dell, maka dia Windows versi Dell gitu, yang di dalamnya memang sudah dioptimalisasikan khusus untuk komputer tersebut. Nah ini biasanya jarang crash dan sebagainya, except kecuali kalau teman-teman semuanya menginstal program aplikasi game yang memang out of range ya, jadi memang out of the league of si komputer itu ya, komputernya cuma berapa, RAM-nya cuma 8, Anda teman-teman semuanya pakai untuk live streaming seperti ini gitu ya, untuk editing, untuk rendering dan lain sebagainya, ya kasihan dong. 8 sih masih mending ya, 4 misal, wah ya berat luar biasa. Nah, di samping itu teman-teman semuanya, kita nanti juga akan mengenal nih, yang kita akan bahas hari ini adalah deadlock nih teman-teman semuanya. Jadi pertanyaannya, deadlock itu apa sih? Deadlock ini kalau orang-orang hubungan pacaran tahu-tahu deadlock, putus, wah gitu ya, karena udah deadlock katanya gitu ya. Si Mbak A dan Mas B pacaran lama banget ya, tahu-tahu deadlock nih, ngobrol, debat dan sebagainya, deadlock, akhirnya putus, ya kan, akhirnya putus. Maka orang-orang biasa sebut, wah udah deadlock omongannya, wah gitu ya. Enggak apa, nggak ada yang nyebut deadlock, bapak aja yang nyebut deadlock gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, ya pokoknya gitu loh, deadlock itu kayak semacam ya, dead itu kan mati, ya kan. Kemudian lock itu kunci, kunci mati dong, ya, kunci mati. Oke, iya gitulah pokoknya ya. Dimana apa namanya ya. Jadi permasalahan deadlock ini kalau di sistem operasi terjadi karena jadi proses-proses ini keblok, yang mana proses ini membawa satu resource atau sumber daya tertentu yang dibutuhkan oleh sumber daya yang lain, daya jadi saling nunggu gitu ya. Si A ngebawa pisau misal, si B ngebawa daging ya. Ini berdua mau mau pada bikin sate. Si A nunggu daging ya, yang bawa pisau tadi. Si A yang bawa pisau nunggu dagingnya. Si B yang bawa daging nunggu pisaunya. Nah, dua-duanya nggak ada yang mau ngelepas. Ya. Pegang aja terus-terusan tuh, nggak jadi sate gitu loh. Nah, maka gimana Pak caranya, ya si A harusnya rilis dong. Pisaunya kasih si B biar si B motongin. Nanti gantian dan lain sebagainya kan gitu. Nah, itu adalah contoh dari deadlock. Yuk kita. Nah, ya kan? Nah, ini ternyata udah ada ya. Pengertian dan latar belakang deadlock. Jadi suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemproses. Ya dikarenakan tadi, ya mana sumber daya itu dipegang oleh satu proses tertentu, yang proses itu bisa selesai kalau dia dikasih resource yang lain yang juga dipegang oleh proses lain. Jadi tunggu-tunggunan. Nah, nggak jadi-jadi gitu loh. Nah, analoginya seperti itu. Akhirnya prosesnya diblok, nggak bisa diteruskan eksekusinya sama si pemproses, prosesor. Ya. Jadi analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock merupakan kondisi terparah karena banyak proses dapat terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri prosesnya secara benar. Nah, ini akhirnya jadi ngehang nih kalau komputer kita. Atau kalau deadlocknya ternyata terjadi ketika di blok memori yang korup, ya nanti jatuhnya bisa jadi blue
semua, ini analoginya sudah saya gambarkan di depan kalian. Jadi ada mobil nih. Ini ada satu apa ya, jalanan begitu. Ya bundaran lah, meskipun kotak ya bentuknya. Ini mobil dia arahnya menuju ke bawah yang sebelah kiri ya kalau di tempat saya. Jadi ada dia menuju ke bawah. Nah, tapi ketika sampai perempatan itu ada mobil-mobil lain juga menuju ke kanan nih. Dari bawah menuju dari yang bawah ini ya menuju ke kanan. Nah, si yang bawah ini ternyata ketika sudah sampai ke perempatan juga ada di situ. Nah, ini teman-teman semuanya ini yang kita sebut deadlock. Ini kalau nggak ada yang ngalah, mundur, ini bakalan kayak gini terus sampai bertahun-tahun, ya. Nah, ini kalau di Jakarta, oh bisa dibayangkan, di Medan bisa dibayangkan ini perempatan ini, rame sekali nih, tin 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 gitu ya. Nah, kalau di Jogja ya masih mending ya, tapi sekarang juga sama aja sih ya. Kalau Jogja dulu ya, yang Jogja hati nyaman dulu ya, itu bahkan ya saudara saya itu sampai kaget pas di Jogja itu, karena waktu di pertigaan itu mau tabrakan ya. Ini kan kalau orang normalnya mau tabrakan set gitu ya, hampir gitu langsung, "Woi, ans!" Wah, ya kan. "Woi, woi 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 woi," wah gitu ya. Tapi kalau di Jogja mau tabrakan set gitu, orang malah, "Eh, Mas," ya gitu ya kan. Oh iya dong ya. Itu di Yogyakarta dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Ya semoga aja kenyamanannya tetap ada. Nah, juga teman-teman semuanya kita tunggu nanti ketika di Jogja untuk membuktikan hal tersebut ya. Oke, nah ini analoginya dari deadlock teman-teman semuanya. Jadi permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Begitu teman-teman semuanya. Ya kan tadi kalau kita lihat dia saling tunggu nih mobil. Ini kalau nggak ada yang ngalah, udah ya. Makanya saling tunggu nih bahasanya. Ya. Sumber daya yang dimaksud di sini apa, Pak? Nah, sumber daya yang dimaksud di sini adalah jalan, teman-teman. Ya, masing-masing butuh jalan, tapi jalan yang atas dipakai oleh proses yang menuju ke kiri, jalan yang simpangan ke bawah dipakai sama mobil yang menuju ke bawah, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini adalah sistem sumber daya yang pada sistem itu terjadi, sumber daya yang ada pada sistem terdiri dari gitu kan kata ya, kadang-kadang bikin PPT ini sambil ngantuk juga, jadi ya mohon maklum gitu. Jadi ada tipe resource CPU cycle ya, ada jadi di CPU sendiri, di CPU cycle itu ada resource-resource-nya ya. Jadi tipe-tipenya nanti kita lihat apa saja ya. Kemudian bentuknya seperti apa saja gitu ya. Kemudian ada ruang memori, kemudian juga ada perangkat I/O yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, dan selanjutnya sampai RM. RM itu bukan rumah makan. Ya. RM RMM ini N ya. Jadi sampai sampai RN atau RM. M ini tak terhingga, nggak tahu berapa. Ya kalau ternyata ada resource I/O yang sampai 500 ya R500. Kalau sampai 400 ya 400 gitu. Kemudian ada urutan operasi, nanti ada request. Jadi proses ini nanti bisa request, yaitu meminta sumber daya karena dia membutuhkan sumber daya itu untuk running ya, untuk finish juga. Kemudian ada use. Use itu memang dia in the middle of using it. Jadi memang dia sedang menggunakan sumber daya tersebut. Dia hold gitu ya bahasa lainnya. Kemudian ada urutan operasi yaitu release, yaitu melepaskan sumber daya because it has used it and it has finished. Ya, jadi
karena sudah selesai dia rilis sumber daya itu. Yang mana ketika sudah dirilis bisa digunakan oleh sumber daya lain. Begitu teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya. Jadi ini adalah syarat-syarat terjadinya deadlock, kondisi yang diperlukan, kondisi yang dipenuhi eh, sehingga terjadi deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, ya. Mutual exclusion itu hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Ini jadi memang sumber daya ini hanya ada satu dan hanya bisa digunakan oleh satu proses. Padahal yang membutuhkan sumber daya ini ada 4 proses misalnya. Nah, ini adalah salah satu syarat terjadinya deadlock. Kalau sumber daya itu ada 5, yang gunain 2, it's okay, aman. Tapi ini yang terjadi adalah hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Jadi sumber dayanya sangat terbatas dan ternyata di situ hanya ada satu proses yang bisa menggunakannya. Padahal kenyataannya banyak yang menunggu untuk menggunakan sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua adalah hold and wait, suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Jadi dia ini nungguin sumber daya lain untuk selesai, tapi dia sendiri megangin sumber daya yang nggak mau dilepas juga gitu. Hold and wait. Nah, ketika hold and wait semua ya udah, ya kan, game over. Maka tentunya harus ada algoritma tertentu untuk meng-avoid ya deadlock avoid. Nanti kita belajar algoritma Bankers termasuk diantaranya. Yang mana jangan sampai si proses ini megang resource A misalnya. Kemudian dia nunggu resource B. Yang mana resource B dipegang oleh proses lain. Nah, proses lain ini dia membutuhkan resource A. Nah, ini namanya hold and wait. Ya. Yang mana hold and wait itu juga akan membuat dia circular wait akhirnya. Jadi bulat, muter, ya kan? Bulat koyok opo ya, ular keket ya. Ya dia menggigit ekornya sendiri. Wah, ya udah pokoknya gitu aja dah. Nggak kemana-mana udah gitu ya. Saling menunggu. Non preemption juga menjadi salah satu kondisi yang dipenuhi ketika terjadi sebuah deadlock, yaitu sebuah sumber daya hanya bisa dapat dibebaskan secara sukarela oleh proses yang memegang setelah proses itu selesai tasnya. Yang tadi itu ya, ada proses A, dia hanya bisa selesai ketika dia megang 2 resource, yaitu resource 1 dan resource 2. Padahal resource 2 itu dipegang oleh proses lain. Nah, si proses A ini dia nggak mau melepaskan resource 1. Nah, padahal resource 1 ini juga dibutuhkan oleh proses lain. Ini kan saling tunggu juga ya, non preemption. Kalau teman-teman semuanya kemarin sudah belajar namanya non preemptive, yaitu algoritma di mana dia nggak bisa diganggu gugat ketika sudah berjalan. Nah, semacam itulah. Ya, kalau preemptive kan bisa diganggu ya di tengah jalan, ketika memang dia kondisinya memungkinkan bisa dipotong. Nah, kalau deadlock ini adalah proses yang non preemption ini yang membuat terjadinya deadlock. Ya, understand ya? Selanjutnya ya. Oke, ini kita belajar gambar-gambarnya tadi yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Ada beberapa tipe-tipe ya di processing cycle. Nanti kita coba belajar. Yang pertama di sini ada request age. Yang kedua ada assignment age. Nah, nanti kita lihat ya. Ketika proses I ya kemudian minta resource J. I dan J ini mewakili angka nomor.
penomoran. Jadi proses 1 minta resource 1 misal gitu. Itu request age. Kemudian kalau kita nanti melihat ada RJ, R1 misalnya, diberikan dengan arah itu kayak gitu ya, arah arah apa sih? Arah panahnya ke P, berarti resource ini dikasihkan ke proses. Itu disebut assignment. Jadi kalau request itu proses baru request ke baru request proses baru request ke resource. Kalau RP itu berarti resource sudah di-assign ke proses. Alright. Ya, masih mengikuti ya teman-teman semuanya ya. Jadi R dan P teman-teman harus lebih bisa membedain. R itu resource, sumber daya, P itu adalah proses. Alright. Oke. Nah, notasi yang digunakan itu proses itu adalah bulat. Kemudian tipe sumber daya itu kotak ya. Kebetulan ini tipe sumber dayanya ada 4. Kotak kecilnya ada 4. Kemudian ini nih yang tadi P ke R. Ini P ke R. Ya kan? Nah, P meminta anggota dari R ya. Proses I itu meminta salah satu ya resource yang dimiliki oleh RJ. Nah, kemudian setelah itu di-assign, setelah request dikasihlah karena kosong kan nggak ada yang make selain P, nggak ada yang request di sini memang gambarnya. Nah, and then sama si resource J, RJ itu dikasihlah salah satu resource-nya ke PI alias ya kita bisa sebut proses I lah, proses 1, proses 2 dan sebagainya. Oke. Oke, ini contoh resource allocation graph. Ya. Jadi wait. Gambarnya nggak begitu kelihatan. Oke. Alright. Nah, jadi ada R1, R2, R3 dan R4. Nah, ada P1, P2 dan P4, P3. Oke. P1 request R iya benar, P1 request ke R1. Tapi R1 ngasihnya ke P2 gitu kan. Nah, P1 dapat resource dari R2. Nah, R2 juga ngasih ke P2. Nah, P2 ini minta ke R3, R3 ngasihnya ke P3, tapi P3 ternyata hanya butuh R3. Kira-kira ini deadlock apa enggak teman-teman semuanya? Kira-kira deadlock apa enggak? Kira-kira? Iya, nggak deadlock. Kenapa? Ya karena P3 hanya butuh R3 dan dia sudah dapat. Ya kan? Dia udah dapat, kemudian nanti dia akan finish, kemudian dia akan rilis ya. Nah, R3 yang tadi dibutuhin oleh P2, P2 ini kan butuh R1, R2, R3. Dia udah punya R1 dan R2. Maka setelah ini rilis nanti dia dia akan dapat assignment ke R3, kemudian dia selesai. Maka dia kosong nih, R1 kosong, dia kasih ke P1 selesai. Terus kenapa R4? Nggak tahu nih, R4 ini ternyata dia pihak keempat kali ya. Jadi emang kadang-kadang saya tuh kalau gambar gini nggak jelas sih ya kan. Jadi pokoknya buat lengkap-lengkap aja lah R4. Ya nggak ada gunanya nanti ya. Oke, ini untuk apa namanya tulisannya apa sih namanya kayak gini aku lupa. Nah, jadi ini P1 itu himpunannya ada P1, P2, P3, R ada R1, R2, R3, R4, kemudian ini adalah assignment-nya. Ya, P1. Urutannya jadi P1, R1, P2, R3, R1 dan lain sebagainya. Ya.
Status prosesnya tadi proses 1 membawa satu anggota tipe sumber daya R2 kan, dan menunggu satu anggota tipe sumber daya R1 yang mana R1 itu dibawa sama P2. Nah, nih kan proses P2 membawa satu anggota R1 dan R2 dan menunggu satu anggota tipe sumber daya R3. Tetapi R3-nya di bawah P3. Nah, proses P3 membawa satu anggota R3 yang mana P3 hanya butuh R3. It means that P3 akan segera selesai karena dia hanya butuh resource 3. Setelah itu dia akan rilis dan digunakan oleh P2. Kemudian P2 juga akan rilis, kemudian digunakan oleh P1. Yes, that's it. Ya. Fakta dasar dari resource allocation graph menunjukkan apabila pada graph tidak terdapat siklus putaran tadi, ya, dia nggak muter, maka tidak ada proses dalam sistem yang deadlock. Oke. So, tadi kan saya udah bilang di awal bahwa harus ada circular weight. Kalau tidak ada circular weight, it means that it will never be deadlock lah. Nggak akan happen to deadlock. Nah, apabila pada graph terdapat siklus sistem, kemungkinan deadlock dengan ketentuan. Yang pertama, jika pada setiap tipe sumber daya hanya terdapat satu anggota, maka akan terjadi deadlock. Kalau ternyata ada circular weight, arahnya itu bulat itu loh ya. Kalau tadi kan arah-arahnya assignment sama anunya kan nggak bulat, jadi dia ada yang naik, ada yang turun, ya kan? Ada yang assignment, ada yang request. Nah, ini masalahnya request semua nih. Nah, muter kan? Nah, request, assignment, request, assignment. Nah, gitulah. Jadi circular weight, ya. Request, assignment, request, assignment. Nah, kan circular. Jadi bulat gini semuanya. Nah, kalau ternyata dia bulat gitu, tapi ternyata di dalam sumber daya yang tadi assignment itu ada 2. It's okay. Kenapa? Karena si sumber daya ini dia nggak yang hanya bisa digunakan oleh satu proses. Karena dia punya 2 anggota misal. Nah, bisa dibagi tuh jadi 2 proses. Tapi kalau cuman hanya bisa dipakai oleh satu proses misalnya, ya udah nggak bisa. Kecuali memang dia punya dua sumber daya, tapi dua-duanya juga dipakai sama proses lain dan proses yang pakai itu jadi circular weight. Nah, emang harus deadlock kayaknya. Jika pada setiap tipe sumber daya terdapat beberapa anggota, maka kemungkinan terjadi deadlock juga, ya. Jadi, meskipun di dalam sumber daya terdapat beberapa anggota, tapi masih ada kemungkinan terjadi deadlock seperti yang saya sampaikan tadi. Ternyata ada di dalam resource itu ada 2 kotak. Nah, tetapi 2 kotak itu sama-sama semuanya dipakai oleh resource lain, yang mana resource lain itu juga circular weight, ya kan? Maka terjadi juga deadlock. Oke. Tepuk tangan dulu. Makasih ya. Ya, meskipun bukan kalian yang tepuk tangan kan lumayan juga. Oke, nah sekarang nih kita tebak gambar ini deadlock apa enggak? Deadlock dong, Pak. Jelas orang di situ udah dikasih keterangan terjadi deadlock ya juga ya. Aduh, saya juga enggak kasih anu ya. Harusnya ini nge-next ini harusnya mah ini malah langsung muncul. Ini terjadi deadlock. Kenapa, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Aduh, nggak dijawab pula, ya kan? Oh ya. Jadi nih coba ya. Ini tadi yang saya ceritakan tadi. Ada dia di sumber daya itu ada 2 anggota. Tapi ternyata dipakai semua. Dan dia circular. Kita lihat coba ya. R1 dia assign ke P1. P1 request ke R1. Ternyata di R1 sini, R2 sorry. R2 assign ke P1. P1 request ke R1. R1 dia hanya punya satu anggota yang diassign ke P2. P2 dia membutuhkan 3 resource.
R1, R2 dan dua-duanya dia udah punya kecuali di R3. Kenapa? R3 dia ternyata hanya punya satu yang mana R3 udah dikasih ke P3. P3 ternyata juga butuh R2 yang mana R2 udah dipakai sama P1 sama P2. Ya kan? Ya, udah nggak bisa lagi nih kan. Nah, R4 apalagi? Ya kan? R4 ngapain coba tuh? Opo Pak Ferry ya. R4 ini nggak penting nih ngapain ya Allah ya. Nah, akhirnya terjadilah deadlock. R4 nggak membantu sama sekali, ya kan? Gitu. Nah, ini gambarannya nih teman-teman semuanya. Jadi ada P1, R1, P2, R3, P3, R2, P1, P2 dan lain sebagainya. Tadi udah saya jelaskan satu persatu. Nah, ini contoh resource allocation graph yang tidak terjadi deadlock. Coba kita lihat ya. Di R2 dia ada 2 anggota teman-teman semuanya ya. Kemudian R2 dia assign ke P1. P1 dia request ke R1, tapi R1 dia nggak assign karena dua-duanya dipakai oleh proses lain. Kita lihat dulu, proses yang pakai R1 adalah P2 dan juga P3 teman-teman semuanya. Nah, cuman bagusnya adalah P2 hanya membutuhkan R1 which is dia sudah dapat. It means that it will release the resource 1. Dia akan melepaskan resource 1 teman-teman. Nah, kalau udah dilepas nih resource 1, P1 dia udah bisa nih P1. Tangan saya nggak nyampe. P1 ya itu udah bisa kayak dapat rilisan dari P2 gitu. Dan P3 ya kan dia akhirnya nanti karena P1 udah dapat rilisan dari P2 dan P1-nya akhirnya finish. Nah, P3-nya dia akhirnya nanti bisa dapat dari P1 atau P3 juga bisa dapat R2 dari P4. Karena P4-nya dia hanya butuh R2 which is dia sudah dapat, dia sudah di-assign di R2 dan eventually it will release the R2. Di R2. Jadi R2 resource 2 dia akan rilis kemudian dipakai oleh P3. PDI-nya mana coach? Mana Pak? Enggak ada P3 doang di sini ya. Gitu. Oke, understand nih teman-teman semuanya? I'll give you time to digest my words, my lecture. Alright. Kemudian metode menangani deadlock. Yang pertama menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Berarti dia memiliki sebuah protokol, prosedur-prosedur tertentu yang menjamin memastikan bahwa sebelum terjadinya deadlock, dia memiliki satu logic tertentu, dia memiliki satu program tertentu yang bisa benar-benar menghindarkan sistem tersebut terjadi deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Nih kalau nggak salah di Windows zaman dulu nih ya, di Windows ini saya sering nemuin kayak gitu. Jadi dia blue screen, kemudian dia kalau nggak blue screen pokoknya error gitulah, nggak bisa diapa-apain, tapi dia butuh waktu 10 detik atau 20 detik atau berapa, 1 menit 2 menit untuk menggather all the data that makes it happen ya. Kemudian setelah itu dia make sure that nggak akan terjadi lagi next time gitu ya. Di Windows 10 saya nggak pernah ngalamin crash ya. Di Windows 7 ya dulu. Kemudian mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini yang banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix ya. Ini di Linux nih ya. Di Linux biasanya kita deadlock ya udah, kalau deadlock ya udah restart ya kan. Jadi ini server-server yang dia suka deadlock ya karena over atau apapun ya udah ya, we have to restart the server ya.
ya kayak mana lagi kan, memang karena gratis ya open source ya, kayak gitu. Mencegah deadlock nih, ya pertama mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihindari ya, ya bukan bukan 100% sih. Ya karena gimana ya, karena dia mutual exclusion itu kan hardware ya. Ya kan. Artinya dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama, jadi sistem harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Jadi ya karena hardware-nya memang terbatas ya gimana lagi. Resource-nya ternyata memang terbatas, cuman ada satu, kalau satu dibagi dua juga nggak bisa kan. Ya, makanya ya sudah, gimana lagi gitu ya. Kecuali di upgrade, yang tadinya cuma ada satu anggota jadi 4 anggota misalnya. Yang tadinya RAM-nya 4 giga jadi 8 giga misalnya. Nah, bisa juga kan. Tapi kalau memang 4 giga tok secara logika ya nggak bisa ya, nggak bisa dicegah mutual execution. Sorry, kebablasan. Ya. Kemudian mencegah hold and wait. Untuk mencegah hold and wait, sistem harus meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Jadi kalau ada proses yang dia request sumber daya, ya, kemudian mau di-assign, itu dipastikan memang dia enggak hold hold sumber daya yang lain yang dibutuhin oleh proses lain. Karena kalau ternyata dia lagi hold nih, ya, dia lagi hold, dia nge-hold sumber daya yang lagi dibutuhin oleh proses lain. Nah, ini nanti akan terjadi circular wait itu, ya kan. Proses harus meminta dan menjamin bila suatu resource dialokasikan, sumber daya yang diperlukan gitu ya, sumber daya yang diperlukan sebelum proses memulai eksekusi atau mengizinkan proses meminta sumber daya hanya jika proses tidak membawa sumber daya yang lain. Kalau yang di bawah ini kan sudah di atas. Ya, jadi proses harus meminta dan menjamin bahwa aku request pokoknya itu dikasih ke aku setelah itu selesai gitu ya. Karena dia sudah memegang sumber daya yang lain yang benar-benar dia tinggal satu itu untuk diselesaikan. Maka dia jamin aja itu. Pokoknya aku butuh satu langsung selesai. Kemudian mencegah non-preemption jika suatu proses membawa beberapa sumber daya meminta sumber daya lain yang tidak dapat segera dipenuhi untuk dialokasikan pada proses tersebut, maka semua sumber daya yang sedang dibawa proses harus dirilis. Nah nih, kalau non-preemption ya, jadi dirubah jadi preemption, jangan non-preemption. Nih kalau ternyata saya butuh 5 resource nih misalnya, saya udah hold 4 nih, tinggal satu, tapi satunya ini akan bakal lama dipakai sama proses lain. Ya, proses lain lagi membawa tuh si resource 5 dan itu bakal lama, maka ya udah apa yang saya bawa nih dirilis aja dulu, nunggu. Nah, gitu. Jadi preemption lah istilahnya. Proses yang dalam keadaan menunggu sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Jadi didata lah pokoknya. Jadi nggak langsung terus hilang gitu, enggak, tapi didata. Ya. Proses akan di-restart hanya jika dapat memperoleh sumber daya yang lama dan sumber daya yang baru yang diminta. Jadi proses itu kayak menunggu, kayak apa ya, kayak bukan cancel ya, delayed gitu ya bahasanya, ditunda ya. Jadi ya kalau ditunda cancel ya. Yang mana dia hanya akan dijalankan di restart kembali ketika sumber daya yang lama free dan sumber daya yang baru free. Itu ya pokoknya intinya dari non preemption jadi preemption gitu aja sih. Kemudian mencegah kondisi circular wait atau menunggu yang bulat ya. Jadi sistem mempunyai total permintaan global untuk semua tipe sumber daya. Proses dapat meminta proses kapanpun, meminta sumber daya kapanpun menginginkan. Buset dah, ini bahasa Inggris di Indonesia yang jadi susah. Tapi permintaan harus dibuat terurut secara numerik. Wah, jadi ya dikasih penjadwalan. Setiap proses yang membutuhkan sumber daya akan memintanya, maka nomor urut akan dinaikkan. Cara ini tidak akan menimbulkan siklus. Masalah yang akan timbul adalah tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya yang memuaskan semua pihak. Nah, ini teman-teman semuanya di algoritma
penjadwalan sudah dipelajari ya, yang mana memang tidak bisa semuanya puas, pasti ada yang dikorbankan. Tapi kita kan tentunya mencari nilai waiting time dan turnaround time yang rata-ratanya paling sedikit, sehingga orang itu orang lagi, karena kita kan nyontohnya kemarin orang yang ada di rumah sakit ya. Jadi sehingga proses itu nggak lama-lama gitu ya, nunggu dalam state waiting gitu ya, dalam status nunggu. Nah, kemudian ada namanya safe state. Safe state itu di mana ternyata dia sudah benar-benar menghindari deadlock. Nah, ini menghindari deadlock dengan gambar nih contohnya. Ada P1, ada P2, kan? R1 hanya ada satu, udah dikasih P1. P2 request ke R1, ya. Yang mana P2 dan P1 itu butuh R2. Untuk mencegah circular wait kira-kira kayak mana? Apakah R2 ngasih ke P2 atau R2 ngasih ke P1? Karena sama-sama request, dua-duanya request semua, butuh semua. Oke, ada suara motor dan keras banget ya, suara motor tangga ya. Nah, ya, kaget kan lo ya. P1 atau P2 nih yang dikasih sama si R2. Biar apa? Biar enggak ini ya, biar enggak terjadi deadlock. Iya benar teman-teman semuanya. Wah, tepuk tangan dulu. Benar Mas Supri ya. Ya. Jadi Mas Supri tadi bilang, "Pak, R2-nya kasih aja P1, Pak. Biar dia selesai P1-nya, rilis dia, Pak. Kasih P2." Benar tuh. Cerdas dia. Oke. Ya. Nah, kalau ternyata seperti ini, nah ini enggak safe state. Ini deadlock, bukan safe state. Ya, kenapa? Karena R2-nya dikasih P2. P2-nya minta R1. R1 kasih P1, P1-nya minta R2. Ya. Nah, ini enggak safe state. Gitu. Nah, untuk menghindari deadlock supaya safe state terus, maka kita butuh yang namanya algoritma. And then algoritma ini kita akan pelajari minggu depan. Algoritma safety, ya, algoritma resource request, dan juga penggunaan keduanya kalau dipraktekkan di dalam komputer. Ya, contoh penggunaan algoritma Baker. Gitu teman-teman semuanya. So, stay tune, jangan sampai teman-teman semuanya melewatkan mata kuliah saya, meskipun saya prefer untuk kuliah itu asinkronus. Kenapa? Karena kalian bisa self pace. Jadi kadang-kadang kan kalau kita live dan itu live lecture, apalagi online itu kan kadang-kadang banyak yang nggak masuk ya. Maka kalau direkam seperti ini, kemudian teman-teman semuanya bisa self pace. Kadang-kadang ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang normal speednya tapi kemudian diulang-ulang dan lain sebagainya. Maka ya senang aja saya itu kalau asinkronus kayak gini, dan semoga apa yang saya sampaikan dari tadi di awal sampai akhir teman-teman semuanya bisa understand, bisa ngerti, dan akhirul kalam dari saya, kalau banyak salah mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.